Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir apa saja bentuk nyata dari iman dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata, iman bukan hanya keyakinan di hati, tapi juga tercermin dalam perbuatan, dan itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Syu'abul iman adalah cabang-cabang keimanan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang tertinggi adalah ucapan La ilaha illallah, dan yang terendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari iman. Cabang-cabang ini mencakup ucapan, amalan hati, dan amalan anggota tubuh. Contohnya, malu, menjaga kehormatan, zuhud, dan ikhlas. Salah satu cabang penting dari keimanan adalah menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga diri dari perbuatan tercela yang bisa merusak harga diri atau nama baik, baik secara pribadi maupun dalam pandangan masyarakat. Ini termasuk menjaga diri dari zina, gibah, fitnah, dan perbuatan tercela lainnya. Menjaga kehormatan merupakan salah satu bentuk nyata dari keimanan. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Kanza dari kelas 11-3. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nah, yang pertama, menurut Bapak, seberapa pentingnya menjaga kehormatan itu terhadap semua umat manusia? Menjaga kehormatan? Iya, Bukan menjaga pandangan? menjaga kehormatan. Kehormatan ya. Ya, menjaga kehormatan itu sudah sewajibnya dilaksanakan oleh semua kaum muslimin ya. Betul. Khususnya kita muslim-muslimah, mukminah, baik laki-laki maupun perempuan itu sudah di perintah ya oleh agama kita, oleh agama Islam itu menjaga kehormatan sangat penting karena kehormatan itu kan banyak maknanya ya. Iya. Gitu. Dari sisi agama apa, dari segi hukum apa, dari segi sosiologi apa dan lain sebagainya, gitu ya, kehormatan. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, apa saja bentuk nyata dari menjaga kehormatan yang sudah Bapak terapkan? Misalnya kita menjaga kehormatan kita itu dari pertama, apalagi bagi kaum laki-laki itu menjaga pandangan dulu kan. Oh iya, betul. Itu dari menjaga pandangan dan juga sudah diajarkan oleh agama kita ya, yang dibawa dari Rasulullah ya melalui risalahnya. Itu di dalam surah An-Nur itu ada. Berarti dari menurut Hal Bapak, kecil dulu tadi tuh. Oh iya. Menjaga pandangan. Menurut Bapak sebagai laki-laki menjaga pandangan ya salah satunya. Dan juga menjaga kemaluan ya. Oh iya, betul, menjaga kemaluan. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan pribadi Bapak, bagaimana cara Bapak tetap menjaga kehormatan di akhir zaman ini? Kehormatan itu bisa juga diartikan menjaga diri kita. Menjaga diri dari yang celaka-celaka, dari madorot. Jadi biar diri kita itu selamat gitu. Berarti intinya menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat menjerumus ya Pak? Betul. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya Pak. Ya. Oke, sudah Selesai. saja. Terima kasih. Assalamualaikum Julian. Perkenalkan aku Amira Makmun dari kelas 11-3. Aku mau interview kamu boleh? Boleh banget. Nah, aku ingin nanya ini tentang syabul iman, tentang kehormatan, menjaga kehormatan. Jadi, untuk pertanyaan pertama, menurut kamu seberapa pentingnya sih menjaga kehormatan itu? Kalau menurut aku sendiri menjaga kehormatan itu penting banget ya. Jadi kan kita manusia kan punya akal. Akal kita itu dipergunakan untuk kayak memberi alasan untuk melakukan sesuatu dan alasan kenapa tidak untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita kayak terobos aja nih, kita tidak menjaga kehormatan dan melakukan hal-hal yang seharusnya dilarang Allah, berarti ya kita sama aja kayak mengkhianati diri sendiri gitu. Untuk yang pertanyaan kedua nih, dalam kehidupan sehari-hari, apa saja bentuk nyata dari menjaga kehormatan yang sudah kamu lakukan? Menjaga kehormatan sih kalau menurut aku sih bisa dimulai dari hal-hal yang simple ya, kayak contohnya itu menjaga perbuatan sama lisan kita. Kayak misalnya nih kalau kita ngeliat berita-berita yang nyeleneh gitu ya, kayak
bikin emosi banget gitu, yang mending gak usah dikomenin. Kayak kata orang tuh, kalau misalnya kamu tidak punya perkataan baik untuk dikatakan, ya gak usah disampaikan. Jadi kayak ya biar nantinya itu nggak berdampak ke diri kita sendiri gitu loh. Seperti itu. Berarti hal-hal kecil kayak gitu pun bisa pengaruh juga ya? Iya, terus mungkin kayak dari apa ya, cara kita berpakaian deh. Coba kalau misalnya di lingkungan sekolah seperti ini nih, khususnya diusahakan kita tuh memakai pakaian yang sopan, biar kayak apa ya, menjaga martabat kita. Misalnya kayak baju jangan terlalu ketat, atau terus usahakan pakaiannya bersih dan lain-lain seperti itu sih. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih, berdasarkan pribadi kamu, bagaimana cara kamu tetap menjaga kehormatan di zaman yang sangat maraknya pergaulan bebas nih? Untuk itu sih kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Jadi kayak dari diri kita sendiri kita harus namanya tuh teguh pendirian. Jadi jangan mudah kayak ke bawah arus. Kalau misalnya ada hal-hal negatif ya udah tinggalin aja. Jangan kayak karena apa misalnya lagi tren apa tapi ternyata buruk, ya udah tinggalin. Terus habis itu ini apa, kita harus pilih-pilih pergaulan juga. Jadi kayak emang kita harus berteman sama siapa aja boleh, tapi kayak kita harus ngelihat standarnya juga. Kalau misalnya nih orang kayaknya influencer buruk, ya udah jangan kayak apa sih, deketin, kayak say hi aja paling gitu. Jangan ikut-ikutan ya, gitu ya. untuk menjaga silaturahmi aja. Tapi kayak kalau untuk temenan banget nih, untuk klub, ya janganlah, kan nggak sefrekuensi. Kita orang-orang baik-baik, jangan apa deket-deket sama orang-orang jahat gitu. Iya benar juga Iya. sih. Oke, kayaknya udah segitu aja ya. Baik, terima kasih atas waktunya Zulfian. Oke, jadi sini gue Irfan dan bersama Kak. Bima. Jadi di sini saya mau izin wawancara kakak tentang Syu'abul Iman. Nah, pertanyaan pertama itu, menurut kakak seberapa pentingnya menjaga kehormatan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, kalau menurut saya sendiri itu menjaga kehormatan ya. Kehormatan tuh amat sangat penting banget. Salah satu yang harus diutamakan maksudnya menjaga kehormatan diri, apalagi menjaga kehormatan keluarga, menjaga kehormatan dalam bentuk apapun itu sangat penting. Karena kalau sebagai awalan untuk menjaga kehormatan diri kita itu sebagai, kalau sekarang bahasanya self profile ya. Iya. Itu untuk menggambarkan diri kita kayak gimana, apakah kita orang yang baik, apakah kita kelihatan buruk. Kalaupun misalnya amit-amit ada orang buruk, setidaknya kalau misalnya self profile-nya baik kan masih dilihatnya oh dia orangnya baik, tapi belakangnya nggak tahu gimana. Iya. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan kedua, menurut kakak bagaimana cara yang tepat dalam menjaga kehormatan dalam di era globalisasi ini? Untuk dari era globalisasi ini, untuk menjaga kehormatan sekarang udah susah sih ya, apalagi dengan jejak digital dan semacamnya. Tapi kalau untuk menjaga kehormatan tentu saja dengan nggak memposting yang macam-macam di media sosial kalau sekarang. Atau jangan kalau menyebar aib gitu ya. Iya, nggak boleh menyebar aib. Ataupun kalau misalnya kalau bisa jangan memposting aib gitu. Iya. Kalau posting yang baik-baik aja gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih Kak Bima atas waktunya. Terima kasih. Halo. Kamu namanya siapa? Nama aku Alea Raisa. Jadi hari ini aku pengen nanya-nanya ke kamu ya. Aku mau nyoba wawancara aja. Menurut kamu tuh seberapa penting sih menjaga kehormatan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya menjaga kehormatan dalam kehidupan sehari-hari itu karena sangat penting, karena itu merupakan cerminan diri seseorang terhadap etika dan kehormatannya. Terus cara menjaga kehormatan di era globalisasi yang sekarang tuh gimana sih kira-kira? Menurut saya sangat banyak di era sekarang, termasuk kayak menghormati perbedaan, menjaga sikap diri sendiri terhadap orang lain, dan mengembangkan percaya diri. Oke, baik. Terima kasih ya sudah menjawab. Nah, dari pendapat mereka bisa kita ambil kesimpulan bahwa menjaga kehormatan itu sangat penting karena mencerminkan keimanan seseorang. Seorang mukmin sejati akan senantiasa menjaga lisan, perbuatan, dan niat agar tidak menyakiti atau merugikan dirinya dan orang lain. Ada banyak manfaat dari menjaga kehormatan. Di antaranya, 1. Mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah.
2. Dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga dan lingkungan. Yang keempat, memberi ketenangan batin. Dan yang kelima, terhindar dari dosa besar dan kerugian dunia akhirat. Dampak negatif bagi orang yang tidak menghormati baik dirinya sendiri maupun orang lain. Yang pertama, kehilangan rasa hormat dari orang lain. Orang yang tidak menjaga kehormatan biasanya akan dianggap rendah oleh masyarakat dan sekitarnya. Teman-teman, menjaga kehormatan bukan hanya soal etika, tetapi bagian dari iman yang harus kita rawat dan kita jaga. Mari bersama-sama menjadi pribadi yang mulia dengan menjaga kehormatan diri, keluarga, dan agama kita. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan petunjuk Allah. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.